Afrika, ya. Jadi awalnya kopi itu hanya ditemukan di Afrika. Berawal dari ketidaksengajaan seorang penggembala kambing yang kambingnya itu makan biji beri, dan setelah makan biji beri itu dia tidak mau tidur kambingnya. Dari situ akhirnya manusianya nyoba, gimana kalau seandainya kopinya itu, berinya itu saya makan, saya olah. Akhirnya benar, dia tidak bisa tidur. Nah setelah itu kopi ini dari bangsa Afrika dia mulai diekspor ke bangsa Arab. Di Arab pun digunakan kopi ini terbatas, jadi tidak semua orang bisa minum karena harganya yang mahal. Bahkan oleh bangsa Arab dulu tidak dikasihkan bibitnya. Yang bisa keluar ke luar negeri dari bangsa Arab itu hanya biji yang infertil. Tahu biji infertil? Biji yang tidak bisa tumbuh, biji mandul. Sampai akhirnya ada beberapa orang Turki yang berhasil mengeluarkan kopi yang fertil yang bisa tumbuh keluar dari Arab. Waktu itu ke Turki. Sama orang Turki, akhirnya sekitar tahun 1615 itu dijual ke Eropa, ke Eropa. Itu negaranya yang mana saya lupa. Jadi dari orang Eropa inilah akhirnya mulai berkembang. Nah di Eropa penyajian minum kopi itu digunakan ketika sore hari, ketika minum tradisi minum teh. Jadi sambil ngobrol, sambil mereka bercanda gurau, mereka menyajikan kopi. Nah penyajian yang lama inilah yang digunakan oleh mereka sebagai pengganti minum bir waktu itu. Karena ketika minum bir mereka jadi bukan. Sedangkan kalau minum kopi justru dia akan semakin tidak tidur, semakin melek, semakin fokus. Akhirnya di Eropa itulah memulai sebuah budaya namanya budaya minum kopi. Nah, tahun berapa masuk ke Indonesia? Tepatnya masuk ke Pulau Jawa itu sekitar tahun 1620. 1690 baru masuk ke Indonesia dibawa oleh Belanda. Baru masuk ke Jawa dibawa oleh Belanda tahun 1690. Terus sekitar tahun 1700-an seseorang bangsawan Brasil itu mencuri sajiannya Raja Prancis, Raja Louis waktu itu, yang disajikan oleh Belanda. Kopi ini tadi oleh mereka dicuri dibawa ke negaranya, terus dibudidayakan di Brasil, yang sampai hari ini Brasil tuh berhasil mengembangkan kopi sampai jadi penyumbang utama dari kopi. Jadi produksi kopi paling besar sampai saat ini dipegang oleh Brasil. Hasil dari curiannya dia mengambil makanannya orang Prancis yang disajikan oleh Belanda. Gitu. Bahkan sampai sekarang Brasil itu berhasil menyuplai 90% kebutuhan kopi dunia. Nah, budaya minum kopi semakin berkembang, salah satunya di Vietnam dengan cara seperti ini. Jadi penyajiannya lama sekali, baru setelah